Di setiap desa, selalu ada tempat yang dibiarkan begitu saja. Tidak dibangun, tidak disentuh, seolah semua orang sengaja melupakannya. Di desa Tembalang, tempat itu adalah kampung lama. Bekas pemukiman yang habis terbakar puluhan tahun lalu. Tapi, yang mengerikan bukan bangunannya. Bukan puing-puing hitam yang tersisa. Yang menyeramkan adalah pasarnya. Pasar yang, menurut warga, masih buka setiap malam Jumat Kliwon. Meskipun pedagangnya sudah lama meninggal. Farel baru pindah ke rumah bibinya setelah ayahnya wafat. Rumah itu berada di pinggir desa, dekat sungai, dan tidak jauh dari kampung lama. Begitu tiba, bibinya langsung berpesan, "Rel, kalau malam Jumat Kliwon, jangan keluar rumah, jangan buka jendela, jangan jawab apapun yang kamu dengar." Farel mengangguk. Ia pikir itu hanya cerita kampung untuk menakut-nakuti anak kota. Sampai malam pertama tiba. Sekitar jam 1 pagi, Farel terbangun karena mendengar sesuatu. Awalnya pelan, seperti suara kain diseret di tanah. Lalu suara perempuan berteriak dari kejauhan, "Sayur, sayur segar." Farel bingung. Siapa yang jualan jam 1 pagi? Ia keluar kamar. Ruang tamu gelap. Hanya terdengar suara itu. Semakin jelas. "Sayur, sayur segar." Suaranya parau. Bukan seperti pedagang. Lebih seperti suara orang sekarat. Memaksa tetap berteriak. Farel berjalan ke jendela. Ada cahaya redup. Seperti lampu minyak. Bergerak perlahan menuju kampung lama. Lalu terdengar suara lain. "Ikan baru, 3.000, 3.000." Tapi intonasinya aneh. Seolah orang itu bicara sambil menahan beratnya tubuh sendiri. Paginya, Farel bertemu Pak Darman, tetua desa. Begitu Farel menyebut, "Pak, semalam saya dengar suara pedagang." Pak Darman langsung menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. "Rel, jangan pernah dekat-dekat kampung lama. Yang kamu dengar itu bukan pedagang. Mereka sudah mati terbakar di Pasar Kliwon. Dan sampai sekarang mereka masih percaya kalau pasarnya belum tutup." Lalu Pak Darman menambahkan dengan suara yang hampir berbisik, "Mereka jual apapun yang masih tersisa dari tubuh mereka." Farel merinding, tapi tetap penasaran. Kesalahan yang akan ia sesali seumur hidup. Malam Jumat Kliwon datang. Angin terasa lebih dingin. Lampu rumah berkedip-kedip. Jam menunjukkan 12:47. Lalu, duk, duk, duk. Seperti suara talenan dipukul, seperti pisau beradu. Lalu teriakan, "Ayam potong masih anget." Suara itu begitu keras sampai kaca jendela bergetar. Bibinya sudah tidur, jadi Farel memberanikan diri membuka pintu sedikit. Kesalahan fatal, karena begitu pintu terbuka, udara panas menyengat keluar, dan di kejauhan, di arah kampung lama, muncul puluhan cahaya oranye. Seperti lampu minyak yang menyala bersamaan. Suara orang berjualan mulai ramai. Ramai sekali. Terlalu ramai untuk sebuah tempat kosong. Farel tidak kuat. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Ia berjalan mengikuti jejak cahaya. Dan begitu sampai di batas kampung lama, udara berubah drastis dari dingin menjadi panas menyakitkan. Puing-puing rumah hitam, tanah mengeluarkan asap tipis. Tapi yang paling membuat Farel hampir pingsan, pasarnya muncul, hidup, penuh pedagang, penuh pembeli. Tapi semua hangus. Bukan seperti hantu berbayang putih, bukan siluet,
Mereka seperti tubuh manusia gosong yang dipaksa bergerak lagi. Kulit mereka hitam dan retak, mengeluarkan suara seperti kayu terbakar. Beberapa tidak punya wajah. Beberapa membawa keranjang yang terbakar. Beberapa berjalan sambil menyeret bagian tubuh mereka sendiri. Namun, semuanya tersenyum ke arah Farel. Seorang pedagang wanita mendekat. Separuh wajahnya hilang, matanya hanya satu, dan tangannya menggenggam kantong plastik hitam meleleh. "Mas, beli sayur ya?" Suara itu menggelegar di telinga Farel, seperti berasal dari dalam tengkoraknya. Pedagang lain ikut mendekat. "Mas, beli ayam. Ini masih anget. Mas, beli ikan. Baru mateng. Mas, sini, sini." Tangan-tangan gosong mulai meraih tubuhnya. Pelan, pelan, tangan-tangan gosong mulai meraih tubuhnya. Pelan, pelan, seperti ingin menariknya masuk ke tengah pasar. Farel menjerit dan lari, tapi lantai tanah tiba-tiba berubah menjadi sangat panas. Panas seperti bara. Ia hampir jatuh ketika mendengar suara paling menyeramkan. "Jangan lari, Mas. Belilah dagangan kami. Kami butuh pembeli supaya bisa hidup lagi." Farel makin kencang lari, namun suara langkah-langkah terbakar mengejarnya. Semakin dekat, semakin cepat. Saat Farel hampir ditangkap, azan subuh terdengar. Lantang, jernih, memecah seluruh suara pasar. Semua pedagang berhenti, menatap langit, lalu membeku. Cahaya lampu minyak padam satu persatu. Pasar menghilang seperti asap. Farel terjatuh di tanah, gemetar. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di depan rumah bibinya. Tidak tahu bagaimana ia bisa kembali. Tepat di depan pintu rumahnya, ada sebuah keranjang gosong. Di atasnya ada secarik kain hitam terbakar. Tulisan arangnya jelas. "Untuk Mas Farel, terima kasih sudah berkunjung." Dan dari dalam keranjang itu, masih terdengar suara kecil, seperti seseorang berbisik. "Besok, kita buka lagi." Sejak malam itu, Farel tidak pernah lewat dekat kampung lama lagi. Tapi, setiap Kliwon tiba, dari kamarnya, ia masih mendengar suara itu. Sayur, sayur, segar. Dan ia tahu, pasar Kliwon di kampung lama tidak akan pernah benar-benar tutup